materi kita tentang pemberdayaan guru olahraga melalui pelatihan penyusunan instrumen. Nah, ini agak sulit ya hafalannya. Tentang psychological well-being scale berbasis online. Jadi apa sih itu psychological well-being? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Psychological well-being. Ada yang pernah dengar atau belum? Atau yang udah pernah dengar tapi mungkin belum tahu artinya. Gitu ya. Jadi dalam bahasa yang paling sederhana, psychological well-being itu adalah kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan psikologis. Jadi diharapkan kesejahteraan siswa itu bukan hanya dari yang terlihat, tapi juga sejahtera secara psikologis. Nah, psikologis ini unik, ya. Psikologis ini unik karena dia tidak langsung tampak oleh kasat mata. Jadi kita butuh instrumen untuk mengetahui tentang kesejahteraan psikologis siswa kita. Kalau kita hanya berdasarkan pengamatan saja tanpa menggunakan instrumen, itu jangan-jangan bukan seperti yang dirasakan benar-benar oleh siswa kita. Kadang siswa kita itu kan pandai memanipulasi. Misalkan dia sedang sedih, tetapi ketika bersama temannya, dia bisa menunjukkan raut bahagia. Padahal secara psikologis dia sedang dalam tekanan, dia sedang tidak bahagia, dia sedang tidak baik-baik saja. Gitu ya. Ya, nah, harapannya itulah sebagai guru kita mampu mengetahui tentang tingkat kesejahteraan psikologis dari siswa kita. Dan uniknya adalah psikologis ini fluktuatif. Jadi ini jam 11 kita mungkin merasa kita baik-baik aja. Tapi nanti di jam 12 apakah perasaan kita secara psikologis akan sama dengan jam 11 di jam 12 nanti? Belum tentu ya, karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi tentang keadaan psikologis kita. Ya. Jadi kalau kita narasikan well-being itu merujuk pada perasaan seseorang mengenai aktivitas hidupnya sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Segala aktivitas yang dilakukan oleh individu yang berlangsung setiap hari. Dalam proses tersebut kemungkinan mengalami fluktuasi baik pikiran maupun perasaan. Di perasaan kita itu kadang kalut, kadang tenang. Pikiran kita juga seperti itu. Kita punya beban, apalagi siswa. Siswa juga punya beban secara akademik. Nah, terkadang beban akademik siswa itu juga berpengaruh terhadap perilakunya. Gitu. Mungkin kita pernah dengar beberapa kasus anak SD itu nggak mau sekolah. Kenapa seperti itu? Karena kurang pekanya kita sebagai guru untuk mendeteksi secara dini mengenai psikologis. Nah, harapannya adalah melalui proses pembelajaran yang kita berikan kepada siswa itu, kita bukan hanya mampu mencapai tujuan secara akademik, tetapi juga mampu mensejahterakan siswa kita itu secara psikologis melalui berbagai metode dan materi yang kita sajikan di dalam kelas. Nah, ada beberapa aspek yang digunakan atau indikator untuk mengetahui tentang psychological well-being dari siswa kita. Salah satu adalah penerimaan diri atau self-acceptance. Yang kedua adalah hubungan positif dengan orang lain. Yang ketiga kemandirian. Yang keempat adalah penguasaan lingkungan. Yang kelima ada tujuan hidup. Dan yang terakhir adalah pengembangan pribadi atau personal growth. Nah, ini beberapa aspek yang bisa kita gunakan sebagai rujukan untuk mengetahui tentang psychological well-being dari siswa kita. Nah, harapannya adalah kita sebagai guru, kita mampu mengembangkan aspek-aspek ini dalam bentuknya adalah instrumen.
atau alat ukur untuk mengetahui tentang kesejahteraan psikologis siswa kita. Nah, ini yang luput dari kita sebagai guru. Secara umum kita melalui aktivitas fisik yang kita tahu, karena itu mudah. Ya, secara kasat mata kita tahu, tapi secara psikologis itu ya terkadang kita salah untuk mengetahui tentang kesejahteraan psikologis. Ya. Nah, dari aspek-aspek ini kita bisa kembangkan ke dalam bentuknya instrumen. Instrumen yang tadi kita adalah angka. Angka tadi sudah kita bahas. Ya, bentuknya bisa pertanyaan atau pernyataan. Yang mana di dalam angket tersebut sudah ada alternatif pilihan jawaban. Jadi siswa diberikan angket, nanti mereka suruh mengisi dan memberikan jawaban dari angket tersebut. Kita coba satu persatu tentang aspek-aspek yang bisa kita gunakan untuk menyusun instrumen, ya, untuk membuat angket tersebut. Nah, yang pertama adalah aspek penerimaan diri. Jadi dari aspek-aspek tersebut kita ketahui terlebih dahulu definisinya. Setelah definisinya tahu, kita bisa menyusun indikator dari definisi tersebut. Yang pertama adalah self-acceptance atau penerimaan diri. Dalam teori perkembangan manusia, self-acceptance itu berkaitan dengan penerimaan diri pada masa kini dan masa lalunya. Kenapa seperti itu? Karena hidup kita saat ini itu dipengaruhi oleh beberapa peristiwa di masa lalu. Gitu ya. Ada siswa kita yang trauma dengan berbagai aktivitas yang dilalui sebelumnya. Tapi ada juga yang takut bahwa dirinya itu untuk mengikuti perkembangan masa yang akan datang. Nah, ini berkaitan dengan self-acceptance. Jadi seorang siswa yang punya kesejahteraan diri yang baik, itu dia mampu menerima keadaan dirinya saat ini, masa lalu maupun yang akan datang. Jadi contohnya adalah seorang individu dikatakan nilai yang tinggi dalam dimensi penerimaan diri apabila dia memiliki sikap yang positif terhadap diri. Jadi dia terima keadaan dirinya apapun bentuknya. Nah, ini yang sulit, ya, terutama ketika siswa SD maupun SMP, karena mereka masih dalam proses pencarian tentang jati dirinya. Terkadang mereka itu nggak menerima dengan keadaan dirinya saat ini. Kenapa kok saya seperti ini? Kenapa sih nggak seperti orang lain? Nah, tetapi kita sebagai guru tidak sampai menyentuh tahap yang ini. Yang kita tahu ya siswa kita baik-baik aja dari luar. Tadi kita nggak tahu tentang keadaan di masa lalunya seperti apa. Dan harapannya ya kita nanti ketika terjadi apa bisa menyentuh sampai ke aspek tersebut, aspek self-acceptance dari siswa kita. Yang berikutnya adalah yang sejahtera. Siswa yang sejahtera secara psikologis itu punya hubungan yang positif dengan orang lain. Nah, kita bisa amati beberapa siswa kita itu sulit untuk membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Karena kalau beberapa faktor lagi. Ya, nanti kita akan bahas faktor apa saja yang mempengaruhi tentang kesejahteraan psikologis dari siswa kita. Jadi hubungan positif adalah kemampuan untuk mencintai dipandang sebagai komponen utama kesehatan mental. Seorang siswa yang punya psychological well-being tinggi itu mampu bersikap hangat. Dia punya rasa empati yang tinggi. Dia mampu menerima keadaan di sekitarnya. Jadi relasinya terhadap lingkungan itu positif. Itu perlu kemampuan yang lebih dalam mengerti tindakan siswa kita. Itu yang akan kita coba bangun, akan kita coba kembangkan. Ya. Karena secara umum untuk pendidikan jasmani itu bukan hanya aspek fisiknya saja, tetapi sosial dan emosionalnya itu juga perlu kita kembangkan.
kembangkan, perlu kita sentuh sampai ke target. Aspek berikutnya adalah kemandirian. Jadi dia mandiri secara sosial dan emosional. Artinya dia tidak mudah dalam mengikuti alur yang terjadi di masyarakat. Dia mampu untuk mengendalikan dirinya. Jadi mana yang baik, mana yang baik. Dia sudah punya kemampuan. Nah, untuk di taraf sekolah dasar itu perlu dikembangkan. Kita sebagai guru perlu menyentuh sampai ke taraf itu, karena lingkungan itu punya korelasi yang positif terhadap sikap dan tindakan dari siswa kita. Nah, harapannya adalah lingkungan yang kita bangun melalui pembelajaran itu juga positif, sehingga bisa meningkatkan aspek dari kesejahteraan secara psikologis. Bisa dipahami ya? Ya. Oke, kita lanjutkan aspek penguasaan lingkungan. Nah, lagi-lagi lingkungan itu punya kontribusi yang bisa positif dan bisa negatif terhadap kesejahteraan dari psikologi siswa kita. Jadi siswa yang mampu dan berkompetensi untuk mengatur lingkungan menyusun kompleks terhadap aktivitas eksternal. Jadi dia mampu untuk memilih dan menciptakan konteks yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai individu itu sendiri. Jadi punya kemampuan dalam mengelola dirinya dalam lingkungan. Nah, purpose of life. Untuk siswa SD tujuan hidupnya itu juga fluktuatif, ya kan? Jadi sama contohnya kan kita dulu waktu SD ditanya mau jadi apa, ya yang cowok biasanya jadi tentara, ya nggak ada tuh tentara, polisi, dokter gitu, nggak ada tuh. Menjadi apa, jadi guru gitu. Tujuan saya untuk jadi guru itu sedikit sekali yang mampu mengungkapkan itu di taraf SD. Purpose of life. Nah, sebagai guru kita terus memilih bahwa untuk siswa kita itu bisa memiliki purpose of life, sehingga dia punya alur, dia bisa tahu caranya untuk menggapai purpose of life itu seperti apa. Ini berikutnya adalah personal growth. Pribadi seseorang itu terus berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Ya, sama dari SD, SMP, SMA, nanti perkembangan pribadinya itu juga terus berubah. Perubahan itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Contohnya adalah pengalaman. Nah, karena perkembangan pribadi itu bisa dipengaruhi oleh pengalaman, oleh sebab itu kita sebagai guru dimungkinkan untuk memberikan pengalaman baru bagi siswa kita di setiap materi yang kita ajarkan dalam pendidikan sendiri dan keluarga. Jadi pengalaman-pengalaman baru itu diharapkan nanti mampu menumbuhkan kepribadian dari siswa. Kenapa kesejahteraan psikologis itu penting bagi siswa? Kenapa kita sebagai guru harus tahu tentang kesejahteraan psikologis siswa? Karena kesehatan psikologis itu mempengaruhi atau memiliki peran yang penting dalam bidang pendidikan. Ketika dia sejahtera, dia mampu menerima dirinya, dia di lingkungan yang positif, maka tujuan dari pendidikan itu bisa tercapai. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari kesejahteraan psikologis. Jadi dari usia. Nah, usia itu yang muda, kesejahteraan psikologisnya itu belum terlalu baik. Ketika di usia tengah-tengah dia baik, tapi di usia lewat lagi dia menjadi turun. Jadi siklusnya di bawah, naik, turun. Itu dari sisi usia, ya. Jadi untuk yang usia matang
dia kesejahteraan psikologisnya baik. Tetapi ketika usianya itu semakin tinggi, maka dia akan sebenarnya ketika dia sudah mulai dari usia yang tertentu. Itu uniknya di ujian psikologis. Nah, jenis kelamin, mana yang lebih tinggi tingkat kesejahteraan psikologisnya dari laki-laki atau perempuan? Mana yang lebih tinggi? Perempuan. Nanti dijawab. Laki-laki atau perempuan yang memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang tinggi. Nah, untuk membuktikannya itu nanti silakan Bapak Ibu bisa ukur siswa di kelas kita masing-masing untuk membedakan mana yang lebih tinggi antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Ya, berarti dicoba ya. Nah, faktor berikutnya adalah pengalaman hidup. Jadi pengalaman itu terbukti memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan hidup. Jadi semakin banyak pengalaman kita, semakin baik pengalaman kita, maka kemungkinan besar kita juga mempunyai kesejahteraan secara psikologis yang baik. Tapi kalau pengalaman kita di masa lalu adalah pengalaman yang buruk dan kita tidak mampu menerima diri kita pada aspek self tadi, maka tingkat kesejahteraan psikologisnya itu juga akan jadi ini aja yang usia awal dan usia lanjut. Nah, faktor jenis kelamin mana yang lebih tinggi? Kayaknya perempuan. Ya, untuk kesehatan psikologis mana yang lebih tinggi? Perempuan. Coba kita baca secara sama ya. Perbedaan jenis kelamin dalam kesejahteraan telah terbukti mengalami beberapa perbedaan. Jadi kita sepakat bahwa ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu terletak pada aspek ini. Wanita memiliki skor yang lebih tinggi daripada lelaki dalam hal positif relation with others. Jadi hubungan positif dengan orang lain itu mana yang lebih tinggi? Wanita ya. Jadi wajar ya kalau wanita sering berdua itu karena dia punya kemampuan dalam membangun hubungan yang positif. Nah ini studi, ya kan? Ya, ini studi. Ya. Jadi ada penelitian menyatakan seperti itu. Oh tidak. Memang benar bahwa yang suka selingkuh itu adalah yang perempuan. Gitu. yang diselingkuhi adalah laki-laki. Coba tanya kan ya. Perempuan nggak sampai jadi. Ya, Tapi jadi banyak. yang aspek positif relation with others, jadi hubungan positif dengan orang lain itu wanita memiliki skor yang lebih tinggi dan terkadang lebih tinggi pada personal growth. Artinya perkembangan secara personalnya itu juga lebih tinggi. Sedangkan pada dimensi yang lain yang tersisa tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Jadi dari 4 aspek yang lain, laki-laki dan perempuan itu sama. Yang membedakan adalah kemampuan dalam membangun hubungan yang positif dengan lingkungan. Nah, hati-hati ya. Jadi ya jenis kelamin perempuan ya. Itu punya ya aspek yang lebih tinggi. Faktor pengalaman. Pengertian dari pemaknaan tersebut bagaimana individu memahami, memaknai dan menafsirkan pengalaman hidupnya. Jadi kita tahu bahwa hidup kita itu tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Nah, tergantung bagaimana cara kita memaknainya. Nah, untuk usia siswa SD dalam memaknai pengalaman itu kan sulit kalau tidak dibimbing.
kita memberikan pengalaman yang baru yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan. Tetapi terkadang mereka punya persepsi yang berbeda dari pengalaman belajar yang kita terapkan. Nah, itu adalah tugas kita untuk membantu mereka dalam memahami atau memaknai pengalaman belajar yang berada. Ya, nah ini poin pentingnya. Jadi sebelum kita menyusun instrumen untuk apapun itu ya, untuk adu data apapun itu, kita terlebih dahulu wajib mengetahui apa yang harus kita ukur, apa yang mau kita ketahui. Gitu. Kalau kita ingin mengetahui tentang psychological well-being, ya kita harus tahu dulu definisi dari psychological well-being tersebut. Nah, setelah kita tahu, kita cari ciri-cirinya atau indikator apa saja yang mampu menyatakan bahwa seseorang itu punya tingkat psychological well-being. Nah, aspek-aspeknya kan sudah kita bahas tadi ya. Ada apa? Aspeknya ada 6 aspek. Jadi langkah pertama adalah kita identifikasi dulu variabel-variabel yang akan kita ketahui. Kita ingin mengetahui tentang psychological well-being, ya kita ketahui definisi dari variabel tersebut. Setelah kita tahu, nah kita jabarkan saudara beberapa indikator. Indikatornya ada 6. Nah, dari indikator kita kembangkan lagi tadi. Kita sepakat bahwa angket itu bisa bentuknya pertanyaan atau pernyataan. Jadi bisa dua, bisa pertanyaan, bisa pernyataan. Nah, setelah indikator kita buat, maka langkah selanjutnya kita membuat kisi-kisi instrumen. Nah, jangan lupa bahwa dalam setiap angket yang kita gunakan, kita wajib untuk memberikan petunjuk pengisian. Ya, petunjuk pengisian angket itu harus kita buat. Ya, harus ada adalah instrumen yang kita sajikan, kita berikan ke siswa untuk mengisi. Nah, itu harus ada panduan. Ya, ada panduannya saja kadang tidak sesuai dengan panduan, apalagi tidak ada panduan. Ya. Nah, instrumen yang baik itu instrumen yang valid dan reliable. Valid itu apa? Tepat ya. Jadi mampu mengukur apa yang mau diukur. Jadi tepat, apa yang akan kita dapatkan itu sesuai. Kalau reliabilitas ketetapan aja ya. Jadi siapapun yang menggunakan itu sama hasilnya. Jadi guru dari SD 149 menggunakan hasilnya sama, dari SD 2 itu juga sama, SD 10 juga sama. Itu namanya reliabilitas, tetap aja. Jadi apapun siapapun yang menggunakan itu hasilnya sama. Nah, ini salah satu contoh dari penjabaran indikator tadi. Setelah kita tahu definisi dari variabel, kita susun indikator. Tadi kan ada beberapa dimensi atau aspek pertama itu ada self acceptance. Nah, self acceptance itu silakan kita buat batasannya terlebih dahulu. Definisinya apa yang mau kita susun dari indikator pertama? Itu kita sajikan itu nomor berapa di dalam angket tersebut. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita lihat lagi, kita urutkan kembali aspek berikutnya atau dimensi berikutnya. Lanjutkan kita buat juga definisinya seperti apa, kisi-kisinya seperti apa, dituangkan lagi. Itu nomor berapa dalam angket yang kita butuh. Ya, ini contohnya. Nah, ini petunjuk pengisian ada. Nah, untuk formatnya sih itu bisa dikembangkan. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sesuai dengan ini. Mau di checklist atau silang atau di lingkarnya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa
kembangkan. Nah, untuk psychological well-being itu sebaiknya kita menggunakan skala yang lebih banyak, sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Sehingga kita mempunyai gambaran yang lebih kompleks dari keadaan psikologis yang akan kita ketahui. Nah, ini juga sama seperti penjabaran pada indikator sebelumnya. Jadi dari aspek atau variabelnya kita susun, terus indikatornya apa saja dituangkan ke dalam angket nomor berapa, item nomor berapa, atau pertanyaan nomor berapa. Dikit lagi. Nah, ini contoh dari pengembangan instrumen. Jadi kita pertanyaan atau pernyataan itu silakan dulu Bapak Ibu, dominan yang mana, lebih suka yang mana, lebih suka bertanya atau pertanyaan, menyatakan atau mempertanyakan. Itu silakan ya. Dan alternatif jawabannya juga sudah ada. Jadi siswa itu N, sehingga checklist atau silakan mana yang lebih mudah. Silakan nanti Bapak Ibu bisa. Nah, setelah instrumen itu selesai disusun, kita harus uji Validitas. ya, uji validasi. Kita uji dulu validitasnya dan bentuknya seperti apa sebelum dibagikan ke siswa kita. Nah, setelah validitas dan reliabilitas itu sudah kita dapatkan, dan kita bisa menyusun instrumen nanti. Kalau berbasis online kita bisa buat di Google Form. Yang penting instrumen yang kita susun itu sudah memenuhi standar validitas dan reliabilitas, hingga itu bisa kita gunakan untuk mengukur tentang psychological well-being. Sederhana, tetapi kita butuh proses untuk bisa menyusun instrumen untuk mengetahui tentang psychological well-being siswa kita. Itu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada? Nggak ada, terima kasih. Itu yang bisa materi gitu kan. Jadi materinya sudah disampaikan gitu kan. Nanti ada tindak lanjut dari kegiatan ini. Jadi harapannya Bapak Ibu bahwa kegiatan pengabdian kita itu tidak hanya terbatas pada penyampaian materi atau workshop di kelas ini, tapi ada pendampingan untuk benar-benar produknya ada. Jadi harapannya nanti masing-masing dari Bapak Ibu itu punya satu instrumen psychological well-being yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan psikologis dari siswa. Nah, itu akan kita lakukan di tahap berikutnya, di tahap pendampingan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.